record. Nah, wait. Nge-lag nih. Not responding. Nah, oke. Kita masuk ke bagian manfaat layanan www. Paragraf keberapa? 1, 2, 3, 4. Paragraf keempat di halaman 24. Nampak nggak? Yang ada 1, 2, 3, 4-nya ada. Kenapa nggak bawa buku nih yang ujung? Nggak ada bawa buku atau belum beli? Gimana? Nggak ada buku? Oke. Nanti di minggu depan di fotokopi ya. Ya, nanti kan memberikan. Oke, nah ini jadi kita hari ini kita akan bahas dulu materinya, kemudian kita akan bahas tugasnya, boleh ya? Kita bahas materinya, kemudian kita bahas tugasnya. Nah, manfaat layanan www diantaranya yang pertama, sebagai salah satu sumber informasi untuk memperkaya materi-materi pembelajaran. Seperti, ayo contohnya kalau misalnya di bagian sains nih, di YouTube itu ada yang menjelaskan tentang sains. Di minggu lalu kita sudah membahasnya nih. Di minggu lalu kita sudah membahasnya. Apa aja yang dibahas? Wow, nge-lag banget laptopnya loh. Oke, nah yang sudah share screen ini kelihatan tidak nih? Tidak, Sir. Masih hitam. Oke, ini Hitam. stop share dulu ya. Sabar nih, laptopnya nge-lag banget nih. Nah, ini share screen kembali. Kita hari ini belajarnya tentang internet sampai beberapa minggu ke depannya. Nah, ini share screen. Nah, yang share screen, yang online udah kelihatan belum? Masih hitam, Sir. Masih hitam. Yang lain gimana? Masih hitam enggak? Kalau yang offline? Nampak, Sir, nampak. Oke, nampak ya. Kalau misalnya yang masih hitam boleh keluar dulu, terus masuk lagi ya. Seenggak kunci dulu roomnya. Ayo, boleh dikeluarin ya. Nah, di sini kita akan belajar dulu tentang yang namanya internet. Nah, saya tadi udah baca yang manfaat layanan www yang halaman 24 bagian C, yang 1, 2, 3, 4. Ada nampak semua enggak? Nampak ya? Nah, yang 1, 2, 3, 4. Yang pertama, sebagai salah satu sumber informasi untuk memperkaya materi-materi pelajaran seperti sains, agama, kesenian, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya kita mau belajar tentang sains, mau belajar tentang agama, kesenian, dan lain-lainnya, kita bisa melihatnya di mana nih kalau dari internet? Oke. Dari mana? Google. Dari Google, benar ya. Kalau kita melihat, mau mencari informasi, kita bisa melihatnya di Google. Selain Google nih, dari mana lagi nih yang bisa kita lihat nih? Gimana? Ramban. Ayo, kalau dari yang online gimana nih? Ada Google, kita bisa mencari informasi tentang sains, agama, kesenian. Selain dari Google, dari mana lagi kita bisa melihatnya? Google Chrome tidak. Selain gimana? YouTube. Nah, benar. Yang kedua itu adalah YouTube. Nah, di YouTube ini ada semuanya. Di minggu lalu kita sudah bahas nih. Kalau di YouTube, akun tentang sains, ada yang tahu nggak nih? Akun yang menjelaskan tentang sains di YouTube. Di minggu lalu kita bahas nih, kita udah lewat ini di bagian ini. Kok bisa, Sir? Kok bisa? Oke, ini jaringan internet kita nge-lag banget ya. Nah, teman-temannya pun nih ya, diam. Oke, nah ini ada google.com, ada youtube.com. Nah, kalau misalnya kita ketika membuka YouTube, apa sih yang selalu kita lihat di dalam YouTube nih? Ayo, untuk anak laki-laki nih, kalau kita melihat YouTube, apa aja yang sering kita lihat nih? Gimana? Oke, benar ya. Kalau misalnya untuk anak laki-laki yang paling sering dilihat itu adalah gamers. Orang yang memainkan game. Selain itu, untuk anak perempuan apa nih yang biasanya dilihat ketika di YouTube?
Saya badminton, olahraga, benar ya? Nah, ada yang, nah ini contohnya ya. Nah, di YouTube ini kita bisa melihat segalanya, bahkan virus-virus corona dan lain sebagainya juga bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya di YouTube nih, menjelaskan tentang sains, ada apa aja nih? Ayo, kalau tentang sains, akun sains yang menjelaskan tentang sains di YouTube, ada apa nih? Oke, ada neuron, Saya baru dengar ada neuron nih, kita buka ya. Neuron. Oke, nah di neuron ini adalah menjelaskan tentang sains, entah itu psikopat, fobia, nah itu menjelaskan tentang, oke. Laptop saya nge-lag banget ya, nggak bisa ditutup, nggak bisa. Kak bisa juga, Nah, Sir. Kak bisa. ada neuron, kemudian selain neuron nih, ada tentang apa lagi nih? Oke, benar, ada kok bisa. Selain itu nih, kok bisa. Nah, di dalam kok bisa ini, kok bisa sih seberapa kuat militer Indonesia? Nah, di akun YouTube ini dia menjelaskan tentang berbagai macam. Mau itu tentang sains, tentang pahlawan nih. Kok bisa baling-baling mengangkat helikopter? Kita tahu helikopter itu terlalu berat. Nah, ini juga nih. Lebih berat mana 1 kilogram besi dengan 1 kilogram garam atau gula. Nah, kemudian yang gimana? Sama-sama berat. Oke, bright side. Nah, ini ya contohnya ya. Yang terakhir itu ada neuron, kok bisa, ada calon sarjana, kemudian yang terakhir itu adalah apa nih yang sering kita lihat nih kalau tentang sains? Ada sisi terang, ada yang pernah lihat nggak? Nah, sisi terang ini rata-rata menjelaskan tentang sains. Menjelaskan tentang sains bahan bakar habis nih. Gimana kalau pesawat luar angkasa tiba-tiba kehabisan bahan bakar dan lain sebagainya nih. Nah, itu adalah salah satu sumber informasi yang menjelaskan tentang sains. Kalau agama, kesenian, dan lain-lain juga ada di dalam YouTube. Yang kedua, ayo coba Alexander Davidson, coba dibaca ya nak nomor 2-nya yuk, halaman 24. Seperti media untuk menawarkan produk sebuah perusahaan iklan. Oke, thank you. Sebuah media untuk menawarkan produk sebuah perusahaan. Nah, kalau kita melihat iklan itu biasanya di mana nih? Oke, selain di TV, kita melihat iklan di TV. Kemudian ada di mana lagi Media nih? elektronik. Radio. Oke, ada TV, ada radio. Di tiang listrik sering nggak kalau ada iklan? Di tiang listrik. Sering ya, di tiang listrik itu sering banget ditempelin stiker-stiker yang menjelaskan tentang iklan. Nah, kalau di YouTube juga sering banget kita melihat iklan. Ketika kita nonton video, ada aja iklan yang muncul. Benar nggak? Kalau kita nonton di YouTube lagi enak-enaknya, tiba-tiba muncul yang namanya iklan. Kesel tidak nih? Kesel nggak? Kesel ya? Nah, kalau di YouTube nih, iklan apa yang biasanya muncul ketika kita lagi menonton YouTube? Oke, ada Shopee, Tokopedia, Lazada. Selain itu ada apa lagi nih? Ayo, yang biasanya muncul game, ada Valorant, ada yang lain sebagainya nih, Free Fire juga nih. Contohnya ya, kalau kita buka nih salah satu nih, kita buka salah satu akun YouTube nih. Nah, sebelum kita nonton videonya, pasti kita nonton pertama kali adalah iklannya. Benar ya, kita menonton iklannya terlebih dahulu. Itu yang biasanya kita lakukan ketika menonton YouTube. Nah, saya mau kasih tahu info nih. Tahu nggak kalau misalnya iklan yang ada di YouTube ini dibuat oleh akun tersebut? Paham nggak maksud saya nih? Contoh nih ya, kita nih kan, kita nonton video YouTube nih. Video YouTube-nya ada berapa menit nih? Ayo. Berapa menit? Ada 8 menit 13 detik. Nah, kalau misalnya kita nonton video YouTube nih contohnya ya, di menit keberapa sering muncul yang namanya iklan? Ayo. Ada pertengahan. Nah, yang biasanya itu kalau kita bilang ada awal, ada pertengahan sama akhir, benar ya? Tapi kalau menitnya, tahu nggak biasanya di menit keberapa? Ada yang tahu?
Ketiga. Ada menit ketiga. Nah, contohnya nih. Ketiga, kelima. Nah, ini yang semaksud. Kalau kita sudah menonton video ini, tiba-tiba di menit 125 ini ada iklan, itu dibuat oleh si akun YouTube-nya ini. Dia membuat kalau di sini ada iklannya. Jadi tergantung si akun YouTube-nya mau buat iklannya di mana. Nah, ini yang tadi semaksud ya, yang ini juga termasuk sebagai iklan. Nah, jadi ini iklan-iklan di YouTube itu berdasarkan dari akun YouTube-nya mau buat berapa. Kan nggak mungkin mereka buat konten tapi nggak ada iklannya ya. Dari mana mereka mendapatkan uang, benar ya? Nah, jadi itulah pentingnya sebuah iklan. Orang yang memasarkan produk untuk bisa kelihatan iklannya, dan yang memasangkan iklan dapat duit. Yang ketiga, sepengen, ada yang baca nggak nih? Yang nomor 3 nih. Yang online aja nih, biar kedengaran. Kalau offline nggak kedengaran nanti sama temennya. Ayo, Frederick Leandro, nomor 3 yuk. Sebagai media untuk mencari teman baru yang ada di seluruh dunia dan Ya, lanjut ya. sebagai media untuk berkirim surat atau file antar teman. Oke, thank you Frederick. Nah, nomor 3 dan nomor 4 itu saling berkaitan sebagai media untuk mencari teman baru dan media untuk mengirim surat atau file antar teman. Nah, biasanya kalau kita ingin menemukan teman baru, di mana kita menggunakannya? Ayo, ada WA. Selain itu ada apa lagi nih? Oke, nah bisa kita simpulkan ada WA, ada Line, ada Instagram, ada Facebook, itu bisa disebut juga sebagai sosial. Nah, di sosial media itu kita bisa mencari teman baru bahkan di seluruh dunia. Contohnya bagaimana, Se? Nah, kalau Se di sini ada nggak yang main Instagram? Oke, rata-rata di sini main Instagram. Nah, kalau di Instagram itu kita bisa mengikuti sebuah artis nggak? Seorang artis? Bisa ya. Nah, artis itu adalah bisa kita jadikan teman, kita bisa tahu apa aja kegiatannya, bisa melalui dari postingannya, dan bisa dari snapgram dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini nih, dari 1, 2, 3, 4, ada yang mau ditanyain tidak nih? Gimana, ada? Ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya pengen dilanjut yuk baca Fiona. Adapun kerugian, ayo Fiona Gracia Natalim, halaman 24. Oke, Fionanya nih kan ya tadi saya bilang ya, kalau kita belajar kan maunya bukunya langsung dibuka. Nanti saya sering nunjukin siapa yang membacanya, biar semuanya tetap pada fokus untuk belajar. Nah, kalau gitu saya yang lanjut ya. Adapun kerugian yang ditimbulkan oleh fasilitas ini yaitu bebasnya informasi yang bisa ditampilkan. Informasi yang seharusnya untuk orang dewasa dapat diakses oleh anak-anak. Setuju tidak? Kalau kita di Google itu atau di internet itu bisa membuka apa saja. Setuju? Nah, itulah yang dimaksud dengan kebebasan. Kenapa saya disebut bebas ya? Karena bisa diakses oleh siapapun. Selain itu ada juga informasi yang ditampilkan dengan kata-kata yang tidak sopan atau kasar yang dapat mengakibatkan rusaknya akhlak dan moral. Nah, kalau kita nonton di YouTube ini pasti sering banget menonton yang namanya gamers. Orang yang pakai menjelaskan tentang game itu sering banget cakap kotor, sering banget bilang kata-kata kasar. Ayo coba sebutin ya. Akun gamers apa yang sering banget cakap kotor nih? Ada yang tahu nggak? Kalau di Mobile Legends gimana? Brandon Ken. Oke, benar ya, kalau di Mobile Legends ada Biken, ada Winda. Nah, kemudian kalau dari Mobile Legends yang paling sering sekarang ini yang katanya namanya Pastolar ya, kalau saya nggak tahu ya, yang botak-botak itu. Nah, yang pakai akun Miana itulah ya. Saya bilang tadi, itu kenapa sih mereka harus cakap kotor untuk membuat kontennya. Nah, ada orang yang tertarik, sengaja suka seperti itu, supaya banyak yang melihatnya. Tapi mereka tidak memikirkan,
anak-anak yang menonton dan bisa menyebabkan bisa sering cakap kotor. Nah, jadi kita di sini jika anak kelas 6 umurnya sekarang berapa? 11 ya. Nah, ada yang 11, ada yang 12. Kita ambil tengahnya nih, 11 tahun. Jika anak-anak umur 11 tahun, nontonlah yang sesuai dengan umurnya. Jangan menonton yang tidak-tidak. Yang tidak-tidak itu bahkan maksudnya seperti gini. Kalau kita nonton film horor di TV, itu pasti ada tulisannya D 18 tahun. Benar nggak? Di sebelah kanannya atau paling ujung-ujung itu sering banget seperti begitu. Ada? Nampak? Kalau kita nonton film horor, apa yang biasanya terjadi pada kita nih? Ketakutan. Kalau kita, Mimpi buruk. benar ya, yang pertama ada mimpi buruk, bisa kita buat takut dan lain sebagainya. Yang seharusnya nih, kita lagi berada di tempat terang ini. Kalau kita setelah nonton film horor, kita pasti perhatikan yang namanya kolong meja atau di sudut ruangan. Mana tahu nanti tiba-tiba ada hantu dan lain sebagainya. Nah, padahal kita tahu hantu itu tidak ada. Yang membuat itu adalah pikiran kita, benar ya? Kita kan nggak bisa lihat hantu. Ada nggak di sini yang bisa mempunyai yang namanya mata batin, yang bisa melihat hantu katanya? Oke, Fiona angkat tangan nih, ketawa-ketawa. Benar Fiona? Bisa nampak? Ayo. Oke, nah itu ya contohnya tadi ya. Kalau kita, oke, nah saya sebenarnya juga pernah lihat itu yang namanya hantu-hantu gitu, tapi sampai sekarang kayaknya masih kayak mana ya saya bilangnya, kayak masih belum percaya deh gitu. Oke, tapi saya pernah lihat, selihat, dan yang kesurupan itu orang samping percaya enggak gitu. Nah, jadi ini nggak usah kita bahas. Nah, itu adalah contohnya. Makhluk halus itu makhluk-makhluk yang kayak gitu itu. Oke, kenapa nih Frederick? Oke, di-unmute aja, di-unmute biar kita kedengaran sama teman-temannya nih. Oke. Saya lanjut aja, kalau nggak mau ngomong boleh di chat nih nanti Frederick. Nah, jadi yang dari kita bahas ini tentang pengertian WWW ini, semuanya itu adalah bebas. Kita bisa membuka apa aja di internet. Kuku saya pernah kesurupan pas kecil. Kuku itu maksudnya gimana? Kuku kesurupan, bagaimana caranya? Koko, abang, benar. Abang ya. Oke, geleng-geleng. Kita boleh nonton WWE itu Smackdown, benar nggak sih? WWE itu adalah Smackdown. Nah, itu tadi contohnya ya, kita nggak boleh, makanya saya bilang kita harus tahu jika umur kita berapa yang kita tonton itu adalah yang itu, juga nggak boleh nonton yang asalan. Oke, kita lanjut masuk ke halaman 25. Sebelum kita lanjut, saya mau bahas dulu tentang tugasnya. Nah, saya mau bertanya nih, masih banyak nggak mata pelajaran lain yang belum memberikan tugas? Masih banyak? Ayo, atau rata-rata semuanya udah pada selesai tugasnya? Udah memberikan tugas? Nah, tugas dari saya itu mudah kok. Kita mengerjakannya dari Google Formulir atau Google Form. Sampai saat ini anak kelas 6 semuanya sudah paham untuk menggunakan Google Form? Kita kan bisa membukanya dari HP ya. Nah, jadi tugasnya adalah seperti begini, hanya 4 soal. Hanya 4 soal, secontoh buka yang kelas 6 aja ya. 6A, B, C itu sama semua soalnya. Nah, contohnya itu adalah seperti begini. Ada 2 pilihan berganda dan ada 2 uraian atau 2 esai. Nah, internet sebagai sumber data dan informasi. Coba berikan contoh menurut kamu sendiri. Contoh internet sebagai sumber data dan informasi itu apa aja? Minimal 2 contoh. Nah, paham tidak nih dari tugas yang saya berikan? Coba berikan 2 contoh yang menjelaskan internet sebagai sumber data dan informasi. Contoh yang pertama ada Google sana, dijelasin. Di Google itu kita bisa ngapain aja, seperti begitu ya. Nah, kalau yang kedua nih, internet sebagai sarana pertukaran
Data dan informasi internet dapat digunakan untuk mengirim dan menerima informasi. Berikan 2 contoh aplikasi bagaimana internet mengirim dan menerima informasi. Contohnya itu ada WhatsApp. Di WhatsApp itu kita bisa chattingan, bisa ngirim pesan, dan lain sebagainya. Nah, dijelasin semuanya. Menurut kita semakin panjang jawabannya semakin bagus. Oke, tapi ini saya bilang menurut kamu sendiri, berarti dijelaskan menurut pandangan kita sendiri. Boleh ya? Nah, tugasnya hanya 4 soal, 2 isian, 2 pilihan berganda. Seperti begini saja. Nah, untuk masalah tugasnya, ada yang mau ditanyain tidak nih? Ayo. Ada yang mau ditanyain? Dari yang offline tidak ada, yang udah datang ke sekolah nggak ada pertanyaan. Kalau dari yang online ada yang mau ditanyain tidak nih tentang tugasnya? Nggak ada? Nah, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut pembelajaran kita. Kita masuk ke bagian halaman 25 bagian D. Nah, sepengen ada yang mau baca? Halaman 25 bagian D. Alamat di internet atau URL. Ayo. Atau sepilih aja nih orangnya ya, sepilih orangnya. Ayo, Fiona udah ambil buku belum nih Fiona? Udah selesai. Belum. Wah, tadi kan saya udah bilang ambil ya. Ya. Oke, yuk Fiona dibaca yuk yang bagian D halaman 25. Alamat di internet URL. Ketika kamu akan menggunakan internet untuk mencari informasi, kamu harus mengetahui nama web yang akan dikunjungi. Setiap halaman web memiliki alamat yang disebut dengan alamat web. Penulisan alamat web mengikuti ketentuan format standar yang disebut dengan URL. Oke, sampai URL sampai di situ ya. Thank you ya. Terima kasih. Nah, ketika kita menggunakan internet untuk mencari informasi, kita harus mengetahui nama web yang akan dikunjungi. Benar atau salah? Benar ya, kalau kita ingin mengunjungi suatu website yang kita buka itu adalah website tersebut. Contohnya, pernah nggak di sini kalau kita buka Facebook contohnya, saya buka Facebook tapi yang keluar itu adalah WhatsApp. Atau ketika saya buka youtube.com, yang keluar itu adalah Google. Pernah nggak seperti begitu? Atau contoh terakhir nih, kita mau buka aplikasi YouTube dari handphone. Kita klik aplikasi YouTube, yang terbuka adalah aplikasi lain. Pernah tidak seperti begitu? Pernah. Seharusnya itu tidak pernah. Kenapa? Ya karena yang kita buka itu adalah alamatnya. Atau contohnya nih yang kedua, yang sering belanja online, mau itu mama, papa, kakak, abang, siapa? Yang di rumahnya yang sering belanja online. Pernah nggak? Tahu nggak? Kalau kita belanja online itu ada yang namanya mengirim alamat. Kita kirimkan dulu alamat kita, dan barang yang kita beli akan kita terima, akan sampai setelah dikirim dari yang penjualnya. Nah, jadi alamat di internet ini atau URL ini itu sama seperti alamat di akun Shopee kita. Ketika kita belanja, itu akan masuk ke alamatnya. Nah, selanjutnya URL itu adalah Uniform Resource Locator, adalah rangkaian karakter yang menurut format standar tertentu yang digunakan untuk memberitahu alamat dari suatu sumber seperti file, dokumen, dan gambar yang ada di internet. Nah, jadi URL itu adalah bagian yang ininya, yang dari HTTP, www, google.com, dan di bagian ininya yang disebut sebagai URL. Nah, ini sampai panjang banget. Nah, inilah yang disebut sebagai URL. Nah, kalau di handphone kita atau di akun jual beli atau akun Shopee, Tokopedia itu apa aja yang biasanya kita sebutin supaya barang kita sampai?
Ada alamat. Selain alamat ada apa lagi nih di akun Shopee? Ada nama. Selain nama ada apa lagi nih kalau yang dari online? Benar. Ada nama kota. Kemudian ada nomor telepon dan ada yang terakhir itu adalah kantor pos. Benar ya? Alamat kantor pos juga tersedia. Nah, alamat yang ada di Shopee kita itu sama seperti yang di sini. Saya ulangin ya. Kalau dari URL adalah contohnya ada HTTP, ada www, ada Google, dan search selain sebagainya. Ini adalah contohnya. Jadi, URL adalah rangkaian karakter yang memberitahu alamat dari suatu sumber seperti file, dokumen, dan gambar yang ada di internet. Jadi, fungsi URL adalah untuk menunjukkan alamat pada web yang berisi pada file dokumen yang terdapat di internet. Contohnya nih, kalau kita buka www.facebook.com yang keluar itu adalah Facebook. Nggak mungkin yang keluar itu adalah yang lainnya. URL diciptakan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991. Tim Berners-Lee, kita buat tim Berners-Lee. Nah, inilah orang ini, si bapak inilah yang menciptakan URL. Dialah yang menciptakan alamat dari bagian ini. Nah, dialah yang menciptakannya. Nah, ayo, saya pengen yang baca itu Satio Renjiro Halim. Halo Satio. Kedengaran suara saya enggak nih Satio? Ya, Sir. Ayo dibaca ya. Bagian-bagian URL terdiri atas 4 bagian. Baca yang satunya. Ayo. Nampak? 1. Sebagai salah satu sumber informasi untuk memperkaya materi-materi pelajaran Satio, seperti di halaman sains. Satio di halaman 25. Halaman 25 Ya, bagian Sir. bagian yang D. Ada nampak yang nomor satunya? Protokol. Protokol dalam satu URL biasanya disingkat dengan nama HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Hal ini adalah bagian yang penting dari URL untuk memudahkan pengguna untuk langsung klik URL tersebut tanpa harus mengetik di address browser. Oke, sampai di situ dulu nih Satio. Thank you ya, terima kasih udah membaca nih. Temannya udah membaca yang nomor 1, protokol. Dalam suatu URL biasanya disingkat dengan nama HTTP. Nah ini tadi yang saya bilang. Kalau tubuh manusia itu terdiri dari 3 bagian, benar? Ada atas, tengah, dan bawah. Bagian atas tubuh manusia itu disebut sebagai apa? Oke. Kemudian setelah kepala ada apa? Oke, ada badan. Yang terakhir, kalau online, bagian tubuh manusia yang paling bawah itu disebut sebagai apa nih? Di mana? Ada kaki. Nah, kalau di dalam internet, kalau di dalam URL, tubuhnya internet itu terdiri atas 4 bagian. Nah, kalau kita perhatikan, tadi temannya ada baca yang namanya protokol. Nah, ini tadi udah sempat singgung ya. Yang pertama itu adalah HTTP. Nah, ini adalah kepalanya. HTTP ini digunakan adalah untuk memudahkan pengguna untuk langsung klik URL tersebut tanpa harus mengetik address bar browser. Jadi, ketika kita ingin buka google.com nih, saya ulangin ya. Ketika contohnya nih, saya buka google.com, nggak ada pakai HTTP, maka akan langsung keluar HTTP-nya. Mau ke toilet? Oke, nah ini ada langsung muncul HTTP-nya secara langsung. Nah, yang nomor 2 sepengen yang baca itu adalah, ayo ada yang mau nggak nih yang baca nih? Sepengen apa nih yang bisa disuruh ya? Darren Jovinha. Hello Darren.
Ayo dibaca yuk halaman 25 bagian keduanya. 2. Nama host komputer merupakan kata selanjutnya dalam URL setelah HTTP yang biasa disebut www atau World Wide Web. Nah, yang ketiga, sepengen Felix Vigo. Ayo dibaca ya, Felix Vigo. Yang nomor 3-nya, halaman 25. Ayo. Domain adalah suatu kata yang bukan atau nama bukannya Google.com dan lain sebagainya. Terdapat dua jenis domain, yaitu berbayar dan gratis. Oke. Nah, thank you yang udah membaca. Nah, tadi temannya udah bahas nih, ada nama host komputer yang merupakan kata selanjutnya dalam URL yang biasa disebut sebagai www. Nah, jadi setelah kita membuka ini ada muncul www, ada HTTP, ada www, dan kemudian ada yang namanya domain.com. Nah, domainnya itu adalah badannya, yang kita buka itu adalah google.com. Nah, Google-nya inilah disebut sebagai domainnya atau tubuhnya atau badannya. Nah, kemudian kita masuk yang terakhir, ada directory, adalah suatu kategori ataupun label dalam sebuah website atau blog. Biasanya ada di samping domain. Nah, jadi contohnya nih ya, sebuka ini google.com, kemudian secari nih, tadi Tim Berners-Lee, sebuka Tim Berners-Lee. Nah, yang setelah domain ini ada tulisan search dan panjang ini, inilah yang disebut sebagai direktorinya. Jadi inilah yang disebut sebagai direktorinya. Nah, jadi di dalam URL, di dalam pencarian internet itu ada 4 bagian. Yang pertama ada HTTP, kemudian ada www, kemudian ada Google-nya, ada domainnya, kemudian ada direktorinya. Nah, jadi seperti beginilah yang sudah kita bahas saat ini. Ada yang mau ditanyain tidak nih? Ayo, ada yang mau ditanyain tidak nih? Dari pembelajaran kita saat ini nih. Ada? Jadi itu yang bisa kita ambil ini. Di dalam pencarian ini terdapat 4 bagian. Seulangin ya, bagi yang tidak kelihatan sebesarin lagi nih. Sebentar, saya mau besarin dulu layarnya ya. Nah, kalau yang offline kayaknya kurang kelihatan. Wait ya, ini saya udah buka. Nggak ada muncul ya. Nah, jadi saya ulangin ya. Yang pertama itu adalah protokol, yang ini ya. Nah, layarnya ini sebesar ini. Nah, yang ini adalah protokol. Protokol itu disingkat sebagai HTTP-nya. Kemudian kita masuk ke bagian www. Ini adalah bagian keduanya setelah URL. Kemudian kita masuk domainnya atau bagian tubuhnya. Bagian tubuhnya itu adalah si google.com-nya. Yang ini disebut juga sebagai google.com-nya atau bagian tubuhnya. Dan yang keempat itu adalah bagian direktorinya. Nah, sampai di sini nih, ada yang mau ditanyain tidak nih? Tentang materi kita ataupun tugas kita saat ini nih. Oke. Ayo, ada yang mau ditanyain? Oke, Brian. Kenapa nih, Brian? Ada? Nggak ada? Oke nih, kenapa nih? Tadi nih ada yang ngomong nih, Nevin, kotor nih. Oke, nah ini kita belajar, maunya serius ya. Kita kan belajar hari ini belajar tentang internet. Jangan kita hanya tahu memakai saja, tapi kita harus tahu juga bagian-bagiannya. Kalau di game nih, kalau saya bertanya tentang game, kita tahu nggak di game itu apa aja yang biasa kita gunakan?
Contohnya ya kita bisa mengganti pakaiannya, kita bisa ganti skinnya, bisa kita ganti senjatanya, karakternya. Nah kalau di internet ini apakah kita harus mengetahuinya? Ya harus dong, kita harus mengetahui apa yang sering kita gunakan. Gak mungkin kita sering gunakan tapi kita tidak mengerti. Nah contohnya ini kalau kita mencari sesuatu itu ada 4 bagian, ada HTTP, www, Google, sama search-nya. Nah pembelajaran kita sampai saat ini, kita sudah habis pembagian alamat internet atau URL. Sampai di sini dulu kita berjumpa di minggu depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikumpul paling lambat minggu depan. Sampai sini dulu kita berjumpa di minggu depan. Bye-bye.